Halo, bertemu lagi di mata kuliah Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi Microsoft Word yang memang nanti digunakan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Adapun capaian yang diinginkan dari materi ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menggunakan fitur otomatis pada saat proses penulisan karya tulis ilmiahnya, sehingga dokumen yang terbentuk itu tidak menjadi dokumen terpisah masing-masing bab, namun menjadi satu dokumen yang terintegrasi sehingga pada saat proses revisi maupun editing dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Nah, dalam proses penulisan karya tulis ilmiah sendiri, biasanya program studi itu mempunyai atau menerbitkan panduan penulisan karya tulis ilmiah. Dalam panduan penulisan karya tulis ilmiah sendiri, ini akan mencakup teknik penulisan. Seperti ini ya. Dalam hal ini, ukuran kertas, kemudian jenis huruf, lalu jarak dan spasi, serta jenis tanda bagian karya tulis ilmiahnya akan diatur dalam panduan penulisan karya tulis ilmiahnya. Dalam panduan penulisan karya tulis ilmiah ini juga akan mencakup sistematika penulisan karya tulis ilmiahnya. Nah, untuk itu mari kita mulai ya membuat template dari sistematika penulisan karya tulis ilmiahnya. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah tentunya membuka file new blank ya dari Microsoft Word-nya. Oke, di sini ada home ya, dari panel home. Nah, untuk memudahkan kita dalam pembuatan template untuk mengetahui bab dan subbabnya, kita bisa mengklik view lalu centang navigation pane. Nah, sini akan terlihat headings ya, page dan result ya, sebagai kontrol kita apakah template yang terbentuk itu sesuai yang diharapkan. Oke, semula ya, karena terdapat panduan ya, jenis kertas, kemudian margin. Nah, ini harus kita sesuaikan dulu. Pertama-tama kita klik ya, size juga, pastikan kertasnya ukurannya A4. Kemudian marginsnya ya, kita klik custom margins. Ya, bagian atas ini 3, bagian bawah 3, bagian kanan 3, kemudian bagian kiri 4. Kiri berbeda karena nanti ada proses penjilitan sehingga memerlukan space yang lebih lebar. Oke ya, nah ini sudah template-nya ya. Nah, kemudian kita klik home ya, kita mulai mengatur tingkatan dari bab, subbab, dan sub-subbab. Nah, di sini kita melihat seperti ini ya. Nah, untuk mengatur tingkatannya agar sesuai dengan panduan, kalian bisa mengklik di atas paragraf ya. Seperti ini, karena tadi permintaannya adalah bentuknya seperti ini ya. Sesuai dengan petunjuk panduan penulisan, kita silahkan klik saja. Oke ya. Nah, dia akan otomatis pada heading 1 Romawi, heading 2A gitu ya. Nah, silahkan kita edit lagi di file new multi-level list ya. Di sini kita akan melihat pada heading 1 Romawi ya di sini ya. Nah, kita mau sesuaikan ini menjadi bab. Oke. Kita okekan. Nah, dia otomatis ya bab 1 gitu ya. Kemudian heading 2 bab 2, kemudian kita sesuaikan lagi define-nya ya. Di sini. Oke. Untuk heading 3 kita lihat
Heading 3 bentuknya harus seperti ini ya. Nah, ini untuk heading 3. Oke, kita okekan ya. Ya. Yang kita lihat di sini change-nya heading 1. Jangan lupa ini ganti ini ya. Nah, ini kita tulis bab. Oke. Ya. Nah, ini akan otomatis. Ya, di sini kita lihat mungkin ada yang berbeda dikit. Oke, heading 3 kita okekan ya. Nah, siap. Nah, sesuai dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah, maka kita ambil bab utama dulu ya. Boleh, silahkan diketik. Diketik di sini. Oke ya. Oke. Ini adalah sistematika dari penulisan karya tulis ilmiah. Namun yang ada babnya itu hanya pada mulai pendahuluan gitu ya, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. Nah, yang di bagian ini kita bisa hapuskan. Nah, kita hapus saja. Nah, kita mulai urusan bab ini ditulis pada pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, dan penutup. Nah, untuk daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup, ini tidak menggunakan tulisan bab pada awalnya, gitu ya. Nah, pada heading 1 tadi ya, menurut panduan penulisan, dia ditulis dengan Arial narrow gitu ya, kemudian ukuran 16 dan bold. Nah, supaya otomatis gitu ya, berubah sesuai dengan petunjuk dan tidak berwarna biru seperti ini, silahkan klik ya pada bagian ini, klik kanan, lalu klik modify. Oke, lalu pilih Arial narrow, ukuran 16, klik bold, lalu pilih hitam, lalu karena posisinya di tengah, maka taruh di tengah.
kita okekan saja. Nah, lalu dia akan otomatis menuliskan seperti ini. Mungkin yang ini, oke. Nah, yang ini karena terlalu oke ya. Baik. Nah, berikutnya di sini posisinya adalah halaman utamanya gitu ya, bab utamanya. Nah, kemudian kita akan mulai memisahkan ini per lembar gitu ya. Misalkan ini per lembar. Nah, karena pada setiap lembarnya itu hingga pada daftar gambar proses penomorannya itu berbeda, maka kita akan mulai pisahkan dari sekarang agar memudahkan pada saat penomoran halaman gitu ya. Oke, hal yang pertama adalah pada halaman sampul depan silahkan diklik saja, lalu klik break ya, kemudian next page. Oke, nah ini adalah halaman untuk halaman sampul. Kemudian di sini juga ada, karena halaman sampul tidak bernomor, maka pilih break next page. Oke, nah untuk abstrak karena masih kelanjutan dari halaman judul gitu ya yang bernomor, maka kita bisa klik break dan page. Oke, berikutnya halaman persetujuan juga klik break page gitu ya. Halaman pengesahan juga begitu pula pernyataan keaslian tulisan. Terus hingga sebelum bab 1 dari pendahuluan. Nah, sebelum bab pendahuluan ini ya, jadi saya klik page tadi ya. Saya klik page. Nah, ini karena dari daftar gambar ke bab pendahuluan, ini nanti akan format nomornya berbeda, maka saya klik next page. Nah, sama halnya next page juga. Ini karena sama format penomorannya, pakai page. Oke. Oke. Ini juga pakai page. Ini juga pakai page. Ini sama halnya dengan pakai page. Ini juga pakai page. Nah, ini pakai page. Juga pakai page. Oke. Jadi ini sudah. Nah, ini terlihat ya, ada yang kosong. Nah, ini ada yang kosong pada lembar navigasi terlihat, harus disesuaikan. Nah, ini adalah bab-babnya ya.
bab-babnya yang sudah kita persiapkan. Oke, pada halaman pendahuluan ya, biasanya sistematikanya tidak menulis jejer seperti ini, namun babnya di atas, pendahuluannya di bawah. Nah, bukan kita enter seperti ini, namun yang dilakukan adalah tekan Shift, lalu enter. Oke, ya. Tekan Shift, enter. Nah, di sini agak miring ya, lalu kita bisa sesuaikan di home multi list-nya. Nah, kita sesuaikan tab karakternya di sini, space-nya nothing ya. Nah, nothing, oke kan. Nah, dia otomatis akan tidak berjarak. Oke, sama halnya dengan tinjauan pustaka. Shift, enter. Oke. Bab 3. Shift, enter. Bab 4. Shift, enter. Bab 5. Shift, enter. Oke, dan daftar pustaka. Oke. Nah, pada bab 1 itu akan ada berisi subbab. Nah, subbabnya itu nanti ukurannya 14. Nah, kita akan mulai memilih kita akan mulai memilih heading 2 gitu ya. Kita akan mulai, kita enter. Kita hilangkan ini. Ya, kita hilangkan. Oke. Kita persiapkan ya untuk heading 2. Heading 2 sendiri kita klik di modify ya. Sama halnya dengan Arial Narrow, ukurannya 14. Warnanya hitam gitu ya. Lalu kita pilih yang ini, kanan kiri rata. Kita klik saja. Oke. Ini kita bisa juga kontrol enter ya. Nah, kita klik heading 2 A gitu ya, otomatis ya. Nah, tulis latar belakang, ini klik saja, kurang boldnya ya. Nah, oke, nah ini agak berjarak ya. Nah, kita bisa klik defines, kemudian heading 2. Nah, ini tab karakternya kita hilangkan dengan nothing supaya dienterkan. Kita pilih ini saja. Coba space. Nah. Oke. Lalu kita bisa tarik ke sini. Oke. Yang duanya berikutnya adalah rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian. Kemudian otomatis di sini adalah manfaat penelitian. Oke ya. Nah, pada navigation panel kelihatan di sini adalah mereka adalah subbab dari pendahuluan. Oke. Kita akan lihat apakah ada yang terlewat. Oke. Nah, di sini latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, di tujuan sendiri terdapat subbabnya lagi, yaitu menggunakan heading 3. Kita bisa enter, gitu ya. Klik heading 3, gitu. Kita modify, lalu pilih juga Arial Narrow
12 bold ya, warnanya hitam gitu ya. Taruh tengah, oke. Nah, oke kan saja. Lalu kita juga defines-nya ini space, oke. Nah, kita oke kan? Ya. Ini bisa kita atur ya, masuk, oke. Titik ya. Nah, di sini kita harus define-nya, jangan lupa titik nanti biar otomatis. Nah, oke. Yang 3 tujuan, oke. Tujuan umum, tujuan sama ya, khusus. Kita klik sini ya, heading 3. Nah, di sini kelihatan tujuan umum, tujuan khusus. Biasanya pada tujuan umum dan tujuan khusus gitu ya, itu akan ada beberapa tujuan. Nah, pada tujuan khusus ini ada beberapa tujuan. Jadi kita buat anak subbabnya lagi. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa modify Arial narrow ya. Bold ukuran 12. Warna hitam. Oke, sama ya. Nah, cuman yang di sini adalah kesalahan ya. Harusnya setelah 2 tidak A dalam kurung, tapi A biasa. Nah, kita ganti ininya. Nah, seperti ini. Tidak dalam kurung, ininya space. Nah, kita sesuaikan ininya. Kasih titik. Oke. Nah, kita atur. Nah, di sini jangan, nah ini jangan miring ya. Kita modify, hilangkan miringnya. Default. Nah, ya. Oke. Kita modify di sini. Oke. Tulis A. Misalnya mengidentifikasi jenis kelamin responden. Nah, gitu ya, bisa ya. Nah, karena ini nanti sesuai dengan tujuan khusus, nanti saja sesuai dengan isinya, tapi nanti pastinya menggunakan heading 4. Oke, berikutnya pada bab tinjauan pustaka. Nah, misalnya ini terdiri dari sama halnya ya. Kita enter, kita hapus ya, kelihatan ya dari navigasi panelnya. Klik heading 2. Nah, lalu kita ratakan misalnya di sini pada sistematika penulisan, mungkin kita bisa tulis landasan teori misalnya ya. Teorinya apa saja, kemudian hasil penelitian terkait misalnya ya. Kemudian kerangka teori gitu ya, kemudian definisi operasional.
Ini masuk, kita bisa melihat pada navigation panel. Di sini sudah berurutan ya. Nah, kita masuk lagi di metode penelitian. Kita pilih heading 2, kita sesuaikan lagi ini. Lihat ya. Ini adalah jenis-jenisnya. Saya copy saja. Nah, biasanya kalau seperti ini ya, kita bisa edit. Harusnya klik 2. Nah, ini klik lagi otomatis. Ini karena harusnya dia di pinggir, rulernya kita sesuaikan. Nah, hasil dan pembahasan sama halnya ya. Tadi heading 2, hasil penelitian, tempat penelitian, hasil penelitian, pembahasan. Oke, kita sesuaikan. Ya. Ya, begitu juga pada bab kesimpulan ya. Kesimpulan juga kita ulangi lagi. Kesimpulan. Kemudian saya lihat lagi di sini dan saran gitu ya. Ini adalah saran. Ya. Nah, di sini headings kita sudah terbentuk gitu ya. Sesuai dengan template penulisan karya tulis ilmiah. Oke, sampai di sini dulu untuk pembuatan nomor halaman dan daftar isi. Kita akan bertemu di video materi Microsoft Word lainnya.